Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 950 tahun, seorang lelaki berdiri sendirian memperingatkan kaumnya. Ia tidak membawa pasukan, tidak memiliki kekuasaan, dan tidak pula disanjung manusia. Yang ia miliki hanyalah satu, amanah dari langit, menyampaikan kebenaran, meski seluruh dunia menertawakannya. Tahun demi tahun berlalu, wajahnya menua, rambutnya memutih, punggungnya membungkuk. Namun langkahnya tak pernah berhenti. Hingga suatu hari, ketika tak ada lagi yang mau mendengar, dan langit dibuka, bumi memuntahkan air, dan dunia angkuh itu pun ditenggelamkan tanpa sisa. Dialah Nuh alaihi salam, seorang nabi yang hidup lebih lama dari siapapun di zamannya. Ia menyaksikan generasi demi generasi lahir, tumbuh menua, lalu mati dalam kekafiran yang sama. Anak-anak yang dulu ia dakwahi tumbuh menjadi orang tua yang mengajarkan kesesatan kepada anak-anak mereka. Kesombongan diwariskan seperti harta pusaka, sementara kebenaran dianggap ancaman yang harus dijauhi. Pada masa itu manusia hidup dalam usia panjang dan kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka memiliki ladang luas, ternak berlimpah, dan keturunan yang banyak. Kehidupan terasa aman dan stabil. Namun di balik kemakmuran itu, tauhid perlahan memudar. Orang-orang saleh yang dahulu hidup di tengah mereka wafat satu persatu. Untuk mengenang, mereka membuat patung sebagai simbol penghormatan. Awalnya tidak ada niat menyembah. Patung-patung itu hanya pengingat agar mereka meneladani kebaikan orang-orang saleh tersebut. Namun waktu adalah ujian paling berbahaya. Generasi berganti, pengetahuan memudar, dan makna berubah. Apa yang awalnya hanya simbol, perlahan diberi doa. Apa yang awalnya sekadar kenangan, perlahan diberi penghambaan. Patung-patung itu diberi nama Wat, Swa, Yagut Yauk, dan Nasr. Nama-nama itu bukan lagi sekadar ingatan, tetapi telah menjadi sesembahan yang dimintai perlindungan, rezeki, dan keselamatan. Allah yang Maha Pengasih tidak membiarkan manusia tersesat tanpa peringatan. Maka dia mengutus Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama kepada penduduk bumi setelah kesyirikan menyebar luas. Rasulullah bersabda bahwa Nuh adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi ketika mereka mulai menyekutukan Allah. Amanah itu berat. Karena Nuh diutus bukan kepada kaum yang bodoh, tetapi kepada kaum yang merasa paling benar. Nabi Nuh memulai dakwahnya dengan kelembutan. Ia tidak datang mencela tradisi secara kasar, tidak memaki sesembahan mereka. Ia mengajak dengan kata-kata yang menenangkan. Mengingatkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, pemberi rezeki, dan satu-satunya yang layak disembah. Ia menyeru kaumnya agar bertakwa dan memohon ampun, karena Allah Maha Pengampun bagi siapapun yang kembali sebelum terlambat. Ia berdakwah siang dan malam. Ketika orang-orang berkumpul, ia berbicara dengan suara lantang. Ketika mereka berpaling, ia mendatangi satu persatu rumah mereka. Ketika ditolak terang-terangan, ia berbicara diam-diam. Namun apa yang ia dapatkan bukan penerimaan, melainkan penolakan yang semakin keras. Allah mengabadikan keluhan Nabi Nuh dalam firman-Nya. Dia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Tetapi seruanku itu tidak menambah mereka kecuali menjauh." Quran Surah Nuh, ayat 5-6. Setiap kali Nabi Nuh mengajak mereka kepada kebenaran, mereka menutup telinga. Bukan karena tidak mendengar, tetapi karena enggan menerima. Mereka menutup wajah dengan kain, seolah tidak ingin melihat pembawa kebenaran. Mereka berkata bahwa ajaran Nuh akan merusak tradisi nenek moyang mereka. Sebagian berkata dengan angkuh bahwa Nuh hanyalah manusia biasa, tidak pantas mengaku membawa wahyu dari Tuhan. Yang paling menyakitkan bagi Nabi Nuh adalah ejekan terhadap para pengikutnya. Orang-orang beriman yang mengikutinya kebanyakan berasal dari kalangan miskin, lemah, dan tidak memiliki kedudukan. Kaum Nuh berkata, "Apakah kami harus mengikuti orang-orang rendahan ini?" Padahal di sisi Allah, kemuliaan tidak diukur dari harta atau jabatan, melainkan dari iman dan ketakwaan. Tahun demi tahun berlalu, rambut Nabi Nuh semakin memutih. Tangannya yang dahulu kuat kini bergetar. Namun hatinya tetap teguh. Ia menyaksikan anak-anak kaumnya tumbuh dewasa, lalu menjadi orang tua yang lebih keras penolakannya dibanding orang tua mereka dahulu. Setiap kali ia mengajak generasi baru, mereka berkata, "Beginilah kami dapati nenek moyang kami." Seakan kesesatan adalah warisan yang harus dijaga. Allah berfirman, "Dan sungguh, kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, lalu dia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Quran Surah Al-Ankabut, ayat 14. 950 tahun bukanlah waktu yang singkat. Itu hampir 1 milenium kesabaran, air mata, dan doa yang tak terhitung. Dalam rentang waktu itu,
Nabi Nuh tidak hanya menghadapi penolakan, tetapi juga hinaan, ancaman, dan pengucilan. Namun ia tidak pernah berhenti. Ia tahu bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, bukan memaksa manusia beriman. Ketika kesesatan telah mengakar terlalu dalam, Nabi Nuh mengadu kepada Allah, aduannya bukan lahir dari kebencian, melainkan dari keadilan. Ia berkata bahwa kaumnya tidak hanya mendustakan, tetapi juga menyesatkan generasi setelahnya. Ia khawatir jika mereka dibiarkan, mereka hanya akan melahirkan keturunan yang lebih durhaka dan semakin jauh dari kebenaran. Maka turunlah wahyu yang mengakhiri fase dakwah panjang itu. Allah menyampaikan kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi yang beriman dari kaumnya selain mereka yang telah beriman. Pintu hidayah telah tertutup, bukan karena Allah zalim, tetapi karena manusia telah menutupnya sendiri selama ratusan tahun. Lalu datanglah perintah yang tak pernah terlintas dalam pikiran manusia, membangun sebuah kapal besar. Bukan di tepi laut, bukan di sungai, melainkan di daratan yang kering. Nabi Nuh menerima perintah itu tanpa bertanya. Ia tahu bahwa perintah Allah tidak pernah sia-sia, meski belum terlihat hikmahnya. Ia mulai menebang kayu, memotong balok, dan menyusun rangka kapal dengan tangannya sendiri. Setiap pukulan kapal adalah ketaatan, setiap tetes keringat adalah iman. Kaumnya melewati Nabi Nuh dengan tawa dan ejekan. Mereka berkata, "Wahai Nuh, apakah engkau sekarang menjadi tukang kayu? Di mana lautnya? Di mana airnya?" Namun Nabi Nuh tidak marah. Ia hanya menjawab dengan tenang bahwa jika mereka menertawakannya hari ini, kelak ia akan menyaksikan siapa yang ditimpa azab yang menghinakannya. Allah berfirman, "Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami." Quran Surah Hud, ayat 37. Hari demi hari kapal itu berdiri semakin besar. Bagi orang-orang beriman, kapal itu adalah harapan. Bagi orang-orang kafir, kapal itu adalah bahan tertawaan. Tidak ada seorang pun dari mereka yang membayangkan bahwa dunia akan berubah total. Ketika kapal itu selesai, tanda-tanda dari langit mulai tampak, udara terasa berat, awan gelap menggantung rendah. Angin bertiup dengan arah yang tidak biasa. Tanah yang selama ini kering mulai memancarkan air dari celah-celahnya, lalu hujan turun. Bukan hujan yang menyejukkan, tetapi hujan yang membawa keputusan. Allah berfirman, "Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan air yang tercurah, dan kami jadikan bumi memancarkan mata-mata air." Quran Surah Al-Qamar, ayat 11-12. Air turun dari langit dan memancar dari bumi secara bersamaan. Sungai meluap, tanah runtuh, kepanikan menyebar. Orang-orang yang dahulu menertawakan kini berlari tanpa arah. Nabi Nuh diperintahkan untuk menaiki kapal bersama orang-orang beriman dan membawa sepasang dari setiap jenis makhluk. Satu persatu mereka naik ke kapal dengan hati bergetar. Mereka meninggalkan rumah, ladang, dan dunia yang mereka kenal. Dunia itu kini sedang ditenggelamkan oleh keputusan Allah di antara orang-orang yang tertinggal. Berdiri anak Nabi Nuh sendiri. Dengan hati hancur, Nabi Nuh memanggil anaknya agar naik ke kapal dan tidak bersama orang-orang kafir. Namun anak itu menolak. Ia merasa aman dengan gunung yang tinggi. Ia mengira ketinggian dapat menyelamatkannya dari ketetapan Allah. Saat itu, gelombang besar datang memisahkan mereka. Allah berfirman, "Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang ditenggelamkan." Quran Surah Hud, ayat 43. Air terus naik, gunung-gunung seakan hilang. Dunia lama ditelan tanpa sisa. Kapal Nabi Nuh berlayar di tengah gelombang setinggi gunung. Di dalam kapal, orang-orang beriman hanya bisa berdoa dan bertawakal. Mereka tahu bahwa keselamatan mereka bukan karena kapal itu sendiri, melainkan karena penjagaan Allah. Allah berfirman, "Dan kapal itu berlayar dengan mereka di tengah gelombang laksana gunung." Quran Surah Hud, ayat 42. Hari demi hari berlalu dalam kesunyian, tidak ada daratan. Tidak ada tanda kehidupan di luar kapal. Hanya air sejauh mata memandang. Hingga akhirnya, sebagaimana azab itu datang dengan perintah, ia pun berhenti dengan perintah. Allah berfirman, "Wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, berhentilah." Quran Surah Hud, ayat 44. Air mulai surut, langit kembali cerah. Perlahan, puncak-puncak gunung muncul. Kapal itu akhirnya berlabuh di Bukit Judi. Nabi Nuh turun dengan hati penuh syukur dan duka. Dunia baru dimulai, bukan dengan sorak-sorai, tetapi dengan pelajaran besar. Rasulullah bersabda bahwa Nabi Nuh adalah hamba yang bersyukur. Kesabarannya menjadi teladan bagi siapapun yang menyampaikan kebenaran di tengah penolakan. Kisah Nabi Nuh bukan sekadar cerita tentang banjir besar,
tetapi tentang dakwah tanpa lelah, iman tanpa syarat, dan keyakinan bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat pada waktunya. Semoga kisah Nabi Nuh tadi bukan hanya lewat sebagai cerita, tapi benar-benar singgah di hati. Setiap bagian dari kisah ini mengingatkan kita bahwa kesabaran, keikhlasan, dan ketaatan tidak selalu langsung berbuah di dunia, tapi selalu bernilai di sisi Allah. Kalau menurutmu kisah seperti ini layak untuk terus diingat dan dibagikan, kamu bisa membantu dengan cara sederhana. Klik like agar aku tahu konten seperti ini bermanfaat untukmu. Bagikan ke orang-orang terdekatmu supaya mereka juga bisa mengambil pelajaran. Subscribe agar kita sama-sama bisa belajar dari kisah para nabi dan hikmah kehidupan lainnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Semoga setiap menit yang kamu habiskan di sini menjadi kebaikan dan pengingat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.